bersama Misri di video pembelajaran PKN kelas 4. Nah, kalian sudah tahu tidak apa saja hak anak di sekolah dan apa saja hak anak di rumah? Pada video pembelajaran kali ini, Miss akan bahas apa saja hak anak di rumah dan hak anak di sekolah. Simak video pembelajaran berikut dengan baik ya. Murid-murid, kalian memang masih anak-anak, namun kalian harus sudah tahu apa yang harus kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan ketika berada di rumah dan di sekolah. Tak hanya itu, kalian juga harus tahu apa saja yang harus kalian dapatkan selama berada di rumah dan di sekolah. Intinya, sebagai anak-anak, kalian harus tahu apa hak dan kewajiban kalian. Setidaknya, kalian tahu apa hak dan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Hak dan kewajiban ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kalian punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kalian punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kalian punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini murid-murid memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti himbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa bulan ini murid-murid belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun walaupun begitu, kalian tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kalian di rumah. Nah murid-murid, pada video pembelajaran periode 20 Oktober, kalian sudah memahami mengenai kewajiban. Di video pembelajaran kali ini, Miss akan memberitahu murid-murid beberapa hak atau beberapa yang harus kamu terima di rumah dan di sekolah. Lalu, apa saja hak kalian di rumah dan di sekolah ya? Hak anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan makan dan minum. Makan dan minum adalah hak yang harus murid-murid dapatkan saat berada di rumah. Jadi, kalau ibu atau ayah menyuruhmu makan, kalian harus turuti ya anak-anak. Kedua, mendapat perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kalian terima ketika di rumah adalah mendapat perlindungan dan keamanan. Jika ibu atau ayah sering melarangmu pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu, kalian harus memakluminya ya, karena itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua. Ketiga, mendapatkan bimbingan saat belajar. Jika kalian memiliki tugas, jangan sungkan untuk menanyakannya kepada ayah atau ibu. Tapi ingat, lihat situasi ya murid-murid. Apabila ayah atau ibu sedang tidak ada kesibukan, kalian boleh bertanya dengan baik. Bagaimanapun juga, orang tua punya kewajiban untuk membimbing kalian dalam bersikap dan membantu kalian belajar. Keempat, mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup itu bisa berupa pakaian yang kalian gunakan atau uang jajan yang diberikan untuk bekal sekolah. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan, kalian harus menerimanya dengan ikhlas. Satu lagi, kalau bisa sebagian uang jajannya ditabung ya anak-anak. Kelima, hak mendapatkan jaminan akses kesehatan yang layak. Selain dari segi makan dan minum, semua anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Jaminan kesehatan ini juga mencakup imunisasi, makanan yang sehat, akses ke pos layanan terpadu atau posyandu, dan pemeriksaan gigi setiap 6 bulan. Nah murid-murid, itu adalah beberapa hak yang kalian dapatkan di rumah. Nah sekarang Miss akan jelaskan apa saja hak kalian di sekolah. Hak anak di sekolah. Pertama, mendapatkan materi pelajaran.
Kalian sekolah untuk mendapatkan ilmu melalui berbagai materi pelajaran. Kedua, menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Saat ada pelajaran yang tidak dimengerti, bertanya saja kepada guru yang bersangkutan. Sebagai murid, kalian punya hak untuk menanyakan materi yang tidak dimengerti sampai kalian mengerti. Ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Di sekolah ada beberapa fasilitas, salah satunya lapangan olahraga. Sebagai siswa, kalian berhak menggunakan lapangan olahraga yang ada di sekolah ketika mata pelajaran olahraga dimulai. Halo anak Miss. Nah, di video pembelajaran kita kali ini kalian berjumpa lagi dengan Miss Heli. Disimak terus ya video pembelajaran kita kali ini. Oke anak Miss, di sini Miss akan menjelaskan tentang hak di lingkungan masyarakat. Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh atau yang kita dapatkan. Kita semua memiliki hak sebagai anak di rumah, sebagai siswa di sekolah, dan sebagai warga di lingkungan masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, kita memiliki hak untuk menggunakan fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan tempat atau bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Contohnya saja, yang pertama jalan raya, trotoar, halte, taman bermain, atau tempat ibadah. Nah, seperti ketika kalian dapat bermain di taman bermain atau di lapangan, menggunakan jalan raya untuk berpergian, menggunakan trotoar untuk berjalan, menggunakan kendaraan umum di halte, menjalankan ibadah di tempat ibadah masing-masing, ataupun kalian bisa menggunakan zebra cross atau jembatan penyeberangan untuk menyeberang jalan. Hak mengikuti kegiatan warga. Kita hidup berdampingan bersama dengan tetangga kita untuk mempererat hubungan antar warga. Contohnya saja adalah olahraga bersama tetangga, liburan bersama tetangga, kegiatan posyandu, atau arisan RT. Nah, untuk kegiatan-kegiatan tersebut boleh diikuti ataupun tidak diikuti oleh seluruh warga. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, kita harus mengutamakan kewajiban daripada hak. Karena kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Yang kedua, batas-batas hak setiap orang. Hak-hak yang kita miliki dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, saat kita menjalankan hak kita, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Nah, di sini Miss ada kasih contoh. Kewajiban kita mengantri dengan tertib saat kita membeli tiket. Setelah kita menjalankan kewajiban kita memperoleh hak kita, yaitu kita dapat menyaksikan atraksi dan bermain di dalam permainan tersebut. Oke anak-anak Miss, demikian dulu video pembelajaran kita kali ini ya. See you anak-anak.